Sahabat berbagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Indari Mastuti, dan kali ini saya mau cerita tentang perjalanan hidup saya secara singkat saja ya, kita dalam 7 menit. Dan ini adalah inti yang ingin saya sampaikan, bahwa kemiskinan itu tidak diturunkan oleh orang tua. Kemiskinan itu bukan sebuah hal yang akan terjadi atau ada lingkarannya yang kita akan terus-menerus ada di posisi itu, tapi kemiskinan itu bisa kita ubah ya. Dan ini yang juga saya lakukan ya. Jadi saya itu lahir dan besar di keluarga yang bisa dibilang serba kekurangan. Sebetulnya waktu saya TK gitu, saya masih melihat bahwa orang tua saya itu adalah keluarga yang berada. Tapi ketika saya kemudian masuk di kelas 1 SD, kami pindah ya ke sebuah rumah yang bisa dibilang itu kurang bisa layak huni ya. Dan sampai saya remaja pun menuju dewasa, saya menghabiskan waktu itu ya di rumah tersebut. Dan bisa dibilang kami hidup ya, kami sekeluarga ini hidup dalam kondisi yang serba kurang ya. Bahkan untuk makan, untuk sekolah, kami hanya mengandalkan hutang ya. Dan bagaimana kondisi itu bisa terjadi ya, wallahu alam ya, karena waktu itu saya sulit untuk mencerna ya bagaimana itu bisa terjadi dari kondisi yang ada kemudian jatuh dan serba kekurangan. Tapi yang jelas adalah ayah saya sakit ya. Ayah saya sejak SMP kelas 2 itu sudah sakit, dan pada saat saya SD itu ya memang ayah saya profesinya adalah seorang pengacara, tapi ya klien-klien beliau itu adalah klien-klien yang ada di kondisinya itu adalah ke bawah ya, di low banget ya. Dan itu adalah sebuah apa ya, bisa dibilang itu ini yang ingin dipegang oleh ayah saya, bahwa saya ini adalah seorang pengacara yang akan membantu orang-orang miskin. Tapi ya ujung akhirnya kami sering disebut sebagai keluarga yang serba kekurangan atau pengacara miskin gitu ya, ayah saya itu. Dan bisa dibilang saya ya samalah seperti anak-anak yang lainnya, mengalami yang namanya itu minder gitu ya, mengalami yang namanya itu apa ya, nggak pede gitu ya dengan kondisi, apalagi bukan hanya masalah keuangan gitu ya, tapi juga secara keluarga. Kami pun bukan, atau ayah dan ibu itu bukan orang yang harmonis gitu ya. Saya sering lihat mereka berantem. Nah, tapi saya nggak fokus ke masa lalu saya yang seperti itu. Tapi saya pengen cerita tentang apa sih yang membuat saya kemudian bisa mengubah kondisi ya, dari dulu yang serba kekurangan sekarang ya bisa dibilang cukup ya. Kemudian saya juga bisa menata langkah-langkah saya gitu ya, mimpi-mimpi saya gitu ya, dan mencapainya semua. Ada 2 kebiasaan yang saya lakukan pada saat itu ya, yaitu yang pertama adalah membaca, yang kedua adalah menulis. Jadi saya juga beruntung banget ya, dalam kondisi ayah seperti itu, ayah itu menurunkan satu kebiasaan baik kepada kami ya, kepada saya, kepada 2 kakak saya dan juga adik saya, yaitu hobi ayah membaca. Ya, jadi ayah itu suka banget baca dan beliau itu menulis ya. Dan pada saat itu ya saya tidak tahu sih sebenarnya apa yang ayah tulis, tapi saya punya apa ya namanya tuh, melihat agenda-agenda ayah saya yang apa ya, bisa dibilang makin lama makin banyak gitu. Dan sekarang itu sebenarnya saya koleksi ya agendanya ayah saya, dan apa sih yang dituliskan di sana itu hal-hal yang sebenarnya itu simpel banget, apapun ditulis. Contoh misalnya pengeluaran harian itu ditulis, kemudian juga ayah menuliskan quotes-quotes ya, atau kata mutiara itu dituliskan di sana. Jadi hobi baca itu ternyata sangat mempengaruhi kepribadian saya dan bagaimana kemudian saya melihat masa depan. Setiap saya membaca buku, saya merasa bahwa apa ya, masa depan di sana itu lebih cerah gitu. Setiap membaca buku, saya ngelihat bahwa
oh saya menemukan ide baru, saya menemukan sesuatu yang bisa saya lakukan untuk melangkah. Setiap saya membaca buku, saya seperti mendapatkan energi baru, ya. Padahal ya kondisi atau kenyataannya ya saya dalam kondisi serba kekurangan pada saat itu. Yang kedua, menulis. Setelah saya membaca, saya biasakan untuk menuliskan hal-hal penting yang saya dapatkan dari apa yang saya baca. Lalu di dalam buku yang menjadi history ya, apapun saya tulis di sana ya. Diary itu apapun saya tulis. Apa yang saya sedang rasakan ya, baik itu bahagia, kecewa, minder atau apapun saya tuliskan di sana. Dan selesai saya menulis, saya ngerasa bahwa ada sesuatu yang beda. Ya, ada sesuatu yang kayaknya saya merasa lebih lega. Ya, dan ternyata tanpa saya sadari mungkin ya, stress release saya saat itu adalah membaca dan menulis. Ya, dan makin lama ya, semakin kegiatan ini saya lakukan membaca dan menulis, saya seperti menemukan frame ya, saya itu mau kemana. Ya, jadi pada saat itu minder saya berkurang, kemudian tidak pedenya saya juga berkurang, kemudian rasa kecewanya saya juga berkurang seiring dengan aktivitas membaca dan menulis itu. Dan akhirnya sejak kelas 4 SD itu saya sudah mulai merangkai yang namanya itu cita-cita ke depan seperti apa, dan saya membalikan ya kenyataan saat itu dengan 180 derajat masa depan yang ingin saya capai. Contoh, saya merasa minder nih karena rumah saya jelek gitu. Lalu kemudian saya menuliskan bahwa saya pengen punya rumah bagus, pengen punya rumah lantai 2, pengen punya rumah yang layak. Lalu ketika saya menghadapi kenyataan pada saat itu orang tua saya tidak harmonis, saya kemudian menuliskan mimpi saya itu adalah saya pengen punya suami, punya keluarga yang harmonis. Ya, bahkan saya menuliskan pada saat itu saya pengen punya anak 3 aja deh gitu ya. Kemudian apapun ya hal-hal detail, bahkan bisa dibilang kalau saya ingat-ingat nih ya mimpi saya, mungkin saat itu ketika dibaca oleh orang lain yang tahu kondisi saya saat itu, mungkin saya bisa dibilang anak yang halunya level tinggi. Karena saat itu saya menuliskan mimpi-mimpi yang mungkin orang bilang, aduh kayaknya nggak mungkin gitu. Anak ini bisa seperti itu. Seperti misalnya saya ingin menjadi pengusaha, saya kemudian pengen bertemu dengan menteri, saya masuk TV, saya pengen masuk radio, saya kemudian pengen punya penghasilan sekian, itu semuanya saya tuliskan. Dan Masya Allah, seiring dengan berjalannya waktu, ya kawan berbagi energi, ternyata langkah-langkah saya itu apa ya, bisa dibilang itu terarah itu karena mimpi tersebut. Ya contoh saja kelas 4 SD saya ingin menjadi penulis buku. Tentu saat itu saya tidak tahu cara menjadi penulis buku itu seperti apa. Ya, tetapi saya seperti menemukan sesuatu yang baru ya, energi-energi untuk menuntun saya ke arah mimpi menjadi seorang penulis buku. Dan ternyata sekarang saya adalah seorang penulis buku, saya bisnisnya di bidang jasa penulisan juga ya, tidak jauh-jauh dari dunia penulisan. Nah, inilah kenapa saya ingin membagikan cerita saya hari ini, bahwa yang namanya membaca dan menulis itu ternyata bisa menjadi jendela masa depan kita, jendela dunianya kita. Ya, jadi jangan malas ya kawan berbagi energi ya untuk membaca buku ataupun menuliskan cita-cita Anda atau perasaan-perasaan Anda. Saya yakin itulah yang akan menuntun Anda untuk mencapai masa depan yang jauh lebih baik dari kenyataan saat ini. Kalau saya bisa, saya yakin Anda pun pasti bisa. Dan jangan lupa untuk subscribe dari channel Rumah Teh Iin ini dan bagikan ketika Anda merasa bahwa apa yang saya share hari ini bermanfaat untuk Anda. See you.